Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita saat ini ditakdir dalam keadaan sehat wa afiah. Kita hadiahkan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir kali ini akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Tapi kali ini menarik, yaitu terkait dengan mahabbah, syauq dan wijdun. Cinta, rindu dan rasa, afeksi, rasa. Tanwirul Qulub bisa Anda ikut buka juga di halaman 485. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasol fil mahabbati, di dalam menjelaskan tentang mahabbah, cinta, wasyauqi dan kerinduan, wal wijdih dan rasa. Ajma'atil ummatuh, ulama mufaqqat, kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ala anna hubballahi, atas sesungguhnya mencintai Allah, wa rasulahu wa rasulihi, anna hubballahi wa rasulihi, sesungguhnya mencintai Allah dan mencintai utusnya Allah, fardu ainin, ialah fardu ain, wajib ain, ala kulli ahadin, atas setiap individu. Jadi masing-masing individu wajib mencintai Allah dan mencintai utusannya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina, dan bermula orang-orang, amanu yang beriman, alladzina, asyaddu ialah lebih sangat, lebih ekstrim, lebih keras, hubban cintanya, lillahi kepada Allah. Orang-orang beriman, orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih ekstrim, lebih kuat, melebihi daripada kecintaan pada yang lainnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, orang-orang yang beriman, wa yuhibbunahu, dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Qul, katakan Muhammad, in kuntum, bila kalian semua, tuhibbunallaha, betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kalian ikut aku, yuhibbukumullahu, yuhib, maka Allah akan mencintai, yuhib, maka akan mencintaikum kepada kalian, Allahu, Allah akan membalas cinta kepada kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tata cara kalau kita mencintai Allah, maka di sini dijelaskan oleh Allah harus ittiba, harus manut, ngikut kepada Nabi Muhammad. Surahnya ngikut Nabi Muhammad, sirah, jejak langkah kehidupannya harus ikut cara hidupnya Nabi Muhammad, sarirahnya, hatinya, penataan hatinya, begitu juga harus mencontoh Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian, hatta yakunallahu wa rasuluhu, hingga Allah dan utusannya Allah, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, oleh si ahad, min ahlihi, daripada keluarganya si ahad, wa malihi, dan daripada hartanya si ahad, wan nasi, dan daripada manusia, ajma'ina, seluruhnya. Jadi bila salah satu kalian mencintai Allah dan Rasulnya, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya pada keluarganya, hartanya, manusia yang lain, maka salah satu dari kalian itu betul-betul orang yang beriman. Tapi kalau masih cintanya pada keluarga, harta, manusia sangat unggul, melebihi daripada cintanya pada Allah dan Rasulnya, jangan ngaku beriman, malu. Jadi orang yang mukmin yang hakiki itu adalah dia yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain, melebihi daripada
kecintaannya pada yang lain. Akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini fi shahihi dalam kitab sahihnya. Sekarang mahabbah itu apa? Cinta itu apa? Wal mahabbatu, dan bermula cinta mailut tabi'i, ialah condongnya tabiat ila syai' kepada sesuatu yang dicintai. Kenapa condong ke situ? Likauni, karena adanya syai' ladzi, dan ialah menjadi kenikmatan indal muhibbi, di sisi orang yang mencintai Allah. Cinta itu adalah condongnya tabiat, condong kepada sesuatu. Kenapa kok condong ke situ? Likaunihi ladzidan, karena sesuatu tersebut sudah menjadi kenikmatan indal muhibbi, bagi dirinya, di sisinya. Melihatnya nikmat, membicarakannya nikmat, merasakan baunya nikmat, mendengarkan suaranya si dia itu nikmat, apalagi sampai menyentuh nikmat, sentuhannya nikmat, melangkahkan kaki menuju kepadanya nikmat. Nah, maka ketika tabiat itu condongnya sampai segitu, sampai segitunya kepada objek cintanya, maka itu mahabbah. Fa idza ta'akkadah, bila menjadi kokoh zalikal mailu, kecondongan itu, waqawa, dan menjadi kuat, nah, sudah tidak bisa diotak-atik lagi, maka sumyah, maka kecondongan itu diberi nama sobabah. Kalau mahabbah itu, kecondongan hatinya tersebut menjadi kokoh, sudah tidak bisa diotak-atik lagi, maka berubah nama dari mahabbah menjadi sobabah. Kenapa? Linsibabil qalbi, karena ngalirnya hati, karena mengalirnya hati, mengarahkannya hati ilaihi, kepada syai', kepada objek cintanya, bil kulliyati, dengan keseluruhan, total. Allah. Jadi menjadi sobabah, mahabbah meningkat menjadi sobabah di saat kecondongan tabiat tersebut sudah sudah menjadi kuat, sudah menjadi kokoh, sehingga hatinya ngalir ngarah total kepada objek cintanya. Faidza qawa, maka bila menjadi kuat lagi, sumiyah, maka diberi nama gharaman, gharam. Bila semakin kuat lagi dari sobabah, berubah nama menjadi gharam, meningkat. Gharam, apa itu gharam? Gharam, orang yang tertawan, seperti orang yang tertawan gara-gara utang. Li'annahu yalzamul qalbu, karena hati sudah menjadi mantap. Kaluzumil gharimi, sebagaimana mantapnya orang yang terdesak oleh hutang, punya hutang. Gimana orang punya hutang itu? Gelisah. Apalagi sudah nyampe tagihan. Waduh, gelisah. Orang yang kecondongan hatinya sudah menjadi gharam, dia itu kepikiran terus. Ya, seperti orang yang punya hutang. Faidza qawa, maka bila menjadi kuat, bila semakin kuat lagi, sumyah, maka kecondongan itu diberi nama ishkun. Bila semakin kuat lagi dari gharam, meningkat menjadi ishkun. Apa ishkun itu? Ai ifraton, yakni melampaui batas, fil mahabbati, di dalam cintanya. Jadi cintanya sudah keterlaluan, gak ada batasan, aturan agama, etika, diterobos semua gara-gara cintanya semakin kuat. Jadi sampai melampaui batas. Racun pun diminum oleh si dia itu. Empedu pun ditelan. Empedu terasa seperti madu. Racun pun dianggap obat. Faidza qawa, maka bila menjadi kuat lagi, sumyah, maka diberi nama kecondongan itu. Bila menjadi semakin kuat lagi, sumyah, maka diberi nama syarofan, syarof. Jadi dari ishkun meningkat menjadi syarof. Syarof ini artinya selaput hati, syarof. Kenapa kok menjadi syarof? Li'annahu yasiru ila syarofil qalbi, karena kecondongan tabiat tersebut sudah yasilu, sampai nusuk, ila syarofil qalbi, menuju selaput hati, min dakhilihi, dari dalamnya hati, relung. Syarof namanya. Faidza qawa, maka bila kecondongan itu menjadi kuat lagi, sumya, maka diberi nama tatayyuma. Bila menjadi semakin kuat lagi, maka dari syarof meningkat menjadi tatayyum. Apa tatayyum? Ay ta'abbudan, yakni menghamba Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya muhib tadi ataupun mailut tabi tadi, yasiru, ialah li'annahu yasirul muhibbu, karena sesungguhnya yang mencintainya tersebut, yang mencintai tersebut, abdan, sudah menjadi budak, hamba sahaya.
lil mahbubi, bagi yang dicintainya. Allah, memperbudak diri dia itu. Memperbudak diri. Jadi ketika mailut tabi'i, kecondongan tabiatnya, cintanya sudah sampai kepada selaput hati, lalu meningkat lagi menjadi tatayum. Dari syahwaf menjadi tatayum. Kenapa? Karena dirinya sampai menghamba gitu. Menghambakan dirinya kepada yang dicintai. Fayakunu dzalikal muhibbu, sehingga dia yang mencintai mutayyama, diperbudak oleh cintanya. Ma'muron, bahkan diperintah-perintah oleh cintanya. Bahkan wa mughraman, dia itu seperti orang yang tertawan, terjajah oleh utang. Maksuron, bahkan dia menjadi tawanan, seperti tawanan napi, tahanan itu. La yakirru lahu qararun, dia tidak mempunyai, si pecinta itu tidak mempunyai ketetapan pribadi, tidak punya keputusan pribadi dalam hidupnya. Jadi ketika memutuskan sesuatu untuk jalan hidupnya, pasti li'ajli, ya, karenanya, bukan karena murni dari dirinya, tapi karenanya, karena cintanya. Wala yufarriqu bainan nafi wadh-dharri, dan dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang bermanfaat, wadh-dharri, dan mana yang berbahaya. Sudah buta. Tidak bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang bahaya yang ada di dunia ini. Sudah tidak bisa membedakan, buta sudah. Empedu dengan racun itu sama, sudah dianggap sama. Obat dengan racun dianggap sama. Emas, mutiara dengan lumpur itu sudah dianggap sama. Allah. Wala tahsul haqiqatul mahabbati minal abdi li rabbih, dan hakikat cinta dari seorang hamba kepada Tuhannya itu tidak akan tercapai illa ba'da salamatil qalbi, kecuali setelah hatinya itu selamat min kaduratin nafsi, dari beberapa kotoran hati. Jadi harus bersih hatinya kalau ingin betul-betul cintanya kepada Allah sudah sampai pada hakikoh. Jadi di hati sudah nggak ada lain kecuali hanya Allah semata. Ini kecintaan pada Allah. Fa idza istaqarrat mahabbatullah, bila kecintaan kepada Allah sudah menjadi mantap fil qalbi, di dalam hati, kharajat mahabbatul ghairi, maka keluarlah, hilanglah, lenyaplah kecintaan kepada selain Allah, lenyap. Li'annal mahabbata, karena sungguhnya cinta, sifatun, ialah sifat, muhriqatun, yang membakar. Tuhriqu kulla syai'in, cinta itu membakar segala sesuatu, laisa min jinsiha, yang bukan bagian dari jenisnya. Jadi ma siwal mahabbah, selain mahabbah, selain cinta, oleh cintanya itu dibakar semua. Sebetulnya cinta membakar pada yang lain. Tuhriqu kulla syai'in laisa min jinsiha, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan cinta itu sendiri maka akan terbakar, tersingkirkan. Allah. Wa alamatuha, sekarang tanda-tandanya cinta itu apa? Wa alamatuha, dan bermula tandanya mahabbah ialah qat'u syahwatid dunya, putusnya syahwat terhadap dunia, hilangnya, putusnya hasrat terhadap dunia, wal akhirati, dan akhirat. Dunia ini sudah enggak menarik lagi baginya. Akhirat apalagi? Jadi enggak terpengaruh, surga neraka enggak terpengaruh. Karena sudah terbuai larut dengan cintanya. Wa qala Yahya bin Mu'ad berkata, sabrul muhibbina, kesabaran para pecinta, asyadduh, ialah lebih ekstrim, min sabriz zahidina, daripada kesabarannya orang yang zuhud, orang yang sederhana, bersahaja. Kesabarannya pecinta itu jauh lebih ekstrim dari kesabarannya mereka yang zuhud. Allah. Wajib tu kaifah tud'a mahabbatullah, dan aku heran bagaimana diakui bahwa saya cinta pada Allah, tapi min ghairi jitinabi maharibihi, dari tanpa meninggalkan beberapa larangan Allah. Itu apa ya, pret itu namanya, bohong. Orang ngaku cinta pada Allah tapi yang dilarang oleh Allah tidak dijauhi, itu kan bohong. Wa man idda'a mahabbatan, barang siapa yang mengaku cinta min ghairi jitinabi syahwati, dari tanpa meninggalkan syahwat, hasrat, fahuwa kadzabun, maka dia itu pembohong. Wa man idda'a mahabbatal jannah misalnya, dan barang siapa yang mengaku mencintai surga tapi min ghairi infaqi milki, dari tanpa menginfakkan, mengorbankan harta yang ia miliki, fahuwa kadzabun, maka dia itu pendusta. Allah. Kalau betul-betul mencintai surga, korbankan itu semua harta untuk agama, untuk Allah,
untuk kemanusiaan. Kalau harta mengorbankan menginfakkan hartanya saja masih pelit, eman, kadzab, pendusta, ngaku cinta kepada sorga, itu pendusta. Semoga menjadi tambahan barokah keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu yang kita dapat menjadi tambahan barokah, manfaat, maslahah dan hikmah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.